Terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan warga di Nganjuk mengalami keracunan makanan berkat dari acara hajatan salah satu warga. Korban keracunan yang menderita mual, muntah, dan diare dirawat di sejumlah puskesmas dan klinik terdekat. Sebanyak 32 warga desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk masih menjalani perawatan medis di sejumlah puskesmas dan klinik di Ngronggot. Mereka diduga keracunan makanan hajatan acara 7 bulanan bayi di rumah warga di desa Tanjung Kalang, Selasa malam. Dalam acara itu terdapat 90 undangan yang hadir. Setelah hajatan, undangan mendapat nasi berkatan untuk dibawa pulang. Korban yang menderita keracunan, mereka yang mengonsumsi nasi berkatan, berisi nasi, ayam, mie, dan sambal goreng. Ika Yuana, salah satu korban keracunan, mengaku menderita diare, mual, dan muntah. Hasil diagnosa sementara, pasien mengalami gejala keracunan, namun belum bisa menyimpulkan karena menunggu hasil uji lab barang bukti. Dugaan sementara ya ada gangguan di pencernaan dulu, nanti sambil kita menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan. Mungkin karena keracunan makanan. Nah, itu kan belum berani, kita belum berani untuk memastikan, tetap nanti menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan. Misalnya dari Dinas Kesehatan. Kalau itu sudah dipastikan memang dari makanan, ya baru kita berani mendiagnosa seperti itu. Sementara kan kita diagnosanya ya observasi. Hingga kini seluruh korban keracunan masih dirawat di sejumlah layanan kesehatan, di antaranya Klinik Pratama Hikmi Medika, Puskesmas Ngronggot, Puskesmas Prambon, dan Puskesmas Merican. Jika kondisinya membaik, selanjutnya dilakukan rawat jalan. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Dua kurir narkoba jaringan internasional berhasil disergap anggota Ditreskoba Polda Jatim di Pelabuhan Sembayang, Balikpapan. Dalam penyergapan, polisi mendapati 22 kg narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa kedua pelaku menggunakan tas ransel dan kotak kardus. Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menyergap 2 orang jaringan narkoba luar negeri di Pelabuhan Sembayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua pelaku diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang membawa barang bukti narkoba asal Iran. Hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di dalam tas dan dikemas dalam 22 kotak plastik seberat 22 kg. Para pelaku masing-masing diketahui berinisial REP usia 38 tahun warga Kota Batu dan WR usia 35 tahun warga Surabaya. Dari keterangan pihak Ditreskoba Polda Jawa Timur, kedua pelaku membawa narkoba jenis sabu dari Surabaya menuju Balikpapan. Kami telah mengamankan 2 orang laki-laki diduga membawa sabu sebanyak 22 kilo, warga Surabaya dan warga Malang. Penangkapannya di mana? Penangkapannya di Balikpapan. Barang mau disebutkan di Balikpapan? Ya, mau diantar ke Balikpapan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam Undang-Undang Narkotika maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang perangkat desa di Banyuwangi diringkus polisi karena diduga nyambi menjadi pengedar narkoba. Saat digeledah di saku celananya ditemukan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Pengendara mobil bernama Arista Bagus berusia 33 tahun harus diberhentikan tim Busersat Narkoba Polresta Banyuwangi saat melintas di Jalan Raya Malangsari, Banyuwangi pada Sabtu malam. Polisi mendapat informasi jika Arista diduga merupakan pengedar sabu-sabu. Benar saja, saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 50 gram di kantong celananya. Polisi juga menyita timbangan digital yang ditaruh di mobilnya. Hasil penyelidikan ternyata pelaku merupakan seorang perangkat desa yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Pada polisi, pelaku mengaku sudah 2 bulan ini nyambi bisnis barang haram. Ia memperoleh narkoba dari seseorang asal Pulau Madura. Inisial ABR ini diduga membawa barang
narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, ya, kemudian diketahui adanya yang bersangkutan di pinggir jalan, ya, di Jalan Malang Sari, Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru, Kulon. Ya, ini kemudian dilakukan penggeledahan dan ternyata di dalam atau di tubuhnya terdapat barang bukti tersebut. Sementara itu pihak pemerintah desa Kebonrejo mengaku kaget setelah mengetahui perangkatnya terlibat peredaran narkoba. Dan jika terbukti melanggar hukum, tentunya pelaku terancam dipecat. Kalau sehari-hari beliau itu bagus Mas, dia aktif dalam pekerjaan. Cuma dari permasalahannya, mohon maaf, kita tidak tahu. Berarti termasuk nggak pernah absen dan sebagainya, tidak pernah terlibat masalah ya Pak? Kalau terkait masalah saya tidak pernah, hanya kalau beberapa hari kemarin itu memang sempat tidak masuk kayak gitu Mas. Izin sakit aja mungkin? Oke, siap. Berarti untuk tindak lanjutnya masih menanti kabar dari kepolisian ya? Benar. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal adalah hukuman mati. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Belasan perusahaan mengembalikan ijazah karyawan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.